Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Terus kita panjatkan, sebab hanya dengan nikmat Allah kita bisa selalu sehat dalam hidayahnya. Kita bisa belajar, melanjutkan kewajiban kita sebagai siswa, belajar, menaati peraturan di sekolah, berbakti kepada orang tua, agama, bangsa dan negara. Jadi tidak ada tugas lain selain kamu itu memang terus belajar sebagai pelajar, sebagai siswa ya. Itu supaya diingat. Karena masa kecil seperti kamu itu daya ingatnya biasanya itu kuat, sehingga harus banyak membaca, mendengarkan, menulis. Nah itu. Nah, anak sekalian, kita akan membahas tentang surat undangan. Apakah kamu tahu tentang surat undangan? Ada yang sudah pernah melihat wajah dari surat undangan? Nah, di buku itu sudah ada beberapa contoh undangan ya. Ada undangan yang ada kopnya. Kop itu kepala surat ya. Kepala di atas itu loh. Jadi ada logonya, ada kopnya atau kepala surat. Juga ada contoh undangan seperti yang di bawah itu ya. Ada undangan bersifat pribadi. Nah, Pak Ali jelaskan dulu ya, macam-macam undangan. Nah, jadi sebenarnya undangan itu termasuk bagian dari surat. Undangan itu surat pemberitahuan agar kamu bisa apa? Bisa hadir pada acara tertentu. Ya kan? Misalnya si A ulang tahun, ngundang temannya. Pajagalan 2 sekolah kita mau ngadakan sosialisasi, mengundang wali murid, ya kan? Kemudian guru ada pemantapan dari pihak terkait, undangan kepada guru. Nah, surat undangan itu biasanya ditulis dengan kalimat efektif. Nggak mungkin undangan itu seperti wacana, seperti teks, banyak panjang, nggak mungkin. Jadi harus kamu ingat, dalam undangan itu kalimatnya efektif, kalimatnya padat, singkat, jelas, langsung pada tujuannya apa. Jadi tujuannya orang itu bisa mengerti isinya. Jadi kalau mau undangan pernikahan misalnya, nggak mungkin itu khotbah dulu, nggak ada. Mau surat undangan sosialisasi, ada pendahuluan dulu, nggak ada. Jadi undangan itu intinya kalimatnya itu efektif. Nah itu ya, singkat, padat, jelas. Nah, undangan sendiri itu dibagi 3 jenis. Ini yang harus kamu paham. Yang pertama, undangan resmi. Jadi kalau undangan resmi adalah undangan atas nama instansi, atas nama organisasi, atas nama komunitas, atas nama kedinasan. Jadi undangan itu sifatnya sifat kedinasan. Misalnya SDN Pajagalan 2 mengundang wali murid, itu resmi. Ya dah. Kemudian pihak dinas mengundang guru-guru SDN Pajagalan 2. Rumah sakit mengundang masyarakat atau rumah sakit mau datang ke sekolah dari puskesmas petugas untuk sosialisasi. Nah itu sosialisasi bagi guru olahraga, itu mengundang pakai undangan resmi ya dah. Itu di situ sudah ada contoh undangan ya. Ada undangan yang bersifat resmi di situ. Nanti kita jelaskan. Yang kedua, undangan setengah resmi. Nah, undangan setengah resmi, undangan yang datang dari pribadi, dari saya, dari kita, tapi ditujukan kepada instansi organisasi. Misalnya, kamu ke rumah sakit, kemudian mengajukan surat permohonan agar pasien dibebaskan dari biaya karena tidak mampu. Kamu nulis surat, atau kamu menulis kepada kementerian, bukan kepada menterinya, kepada Menteri Pendidikan, kepada Kementerian Pendidikan, bagaimana anak-anak di Indonesia ini bisa menerima pelajaran dengan baik, masuk normal misalnya ya, kepada instansi kementerian. Nah itu.
Kemudian ada lagi misalnya surat dari kamu permohonan kepada sekolah. Jadi orang tua kamu kirim surat ke sekolah dengan ini, mohon dengan hormat bahwa anak kami yang bernama siapa ingin mengajukan pindah ke lain daerah. Kami mohon untuk diterbitkan surat pindah. Itu surat ya. Tetapi rata-rata kalau pindah di sini kan tidak pakai surat. Langsung datang ke sekolahan ngocak nyingla ya. Datang ke sekolahan masuk aja nah. Tidak tertib. Yang tertib itu mestinya mengajukan surat permohonan. Nah itu ya, itu setengah resmi dari pribadi kepada instansi. Kalau surat resmi apa? Mengatasnamakan instansi. Jadi misalnya Pak Taufik kepala sekolah bikin surat kepada wali murid mengatasnamakan Pajagalan 2, berarti itu surat resmi. Baik ditujukan kepada halayak, kepada masyarakat, atau kepada instansi lain, itu surat resmi. Apalagi kepada instansi lain itu sangat resmi. Dari sekolah suratan ke dinas, dinas pendidikan suratan ke sekolah, itu resmi ya. Dari sekolah suratan kepada DPRD, DPRD memberi surat edaran kepada semua sekolah misalnya, itu surat resmi. Setengah resmi dari surat pribadi dari sendiri kepada instansi ya. Nah sekarang surat tidak resmi. Nah kalau surat tidak resmi itu suratnya mengatasnamakan perorangan ditujukan kepada orang lain. Nah itu. Jadi saya suratan kepada Angel, Angel suratan kepada siapa? Itu tidak resmi. Dari orang ke orang. Misalnya surat apa? Undangan, undangan ulang tahun. Ya. Kemudian undangan kelahiran, undangan pernikahan, undangan salawatan, undangan tahlilan. Itu tidak resmi ya. Nah itu. Oleh karena itu kamu harus tahu bedanya. Lihat, coba ayo amati, perhatikan di bawah ini, nanti kamu bisa menjelaskan. Ya toh? Di dalam surat resmi itu ada kepala surat. Kepala surat itu di atas ya. Setelah ini harus urut ini, nggak boleh loncat-loncat. Setelah kepala surat, biasanya di bawah kepala surat itu ada garis red ya, untuk menandakan bahwa itu sebagai kepala surat. Nah, dalam kepala surat biasanya itu ada logo. Nah, logo sebelah kiri ya. Kemudian ada jenjang tingkatan organisasi, apa tingkat kabupaten, nama organisasinya, apa tingkat provinsi. Nah, itu ya. Kemudian alamat organisasinya itu ada nomor telepon. Di situ ada di kop. Ciri-cirinya gitu. Kop itu kepala surat. Kemudian di bawahnya itu nama dan alamat tujuan. Surat itu mau ditujukan kepada siapa? Nah, kepada yang terhormat, ditujukan kepada siapa? Itu isi apa? Nama dan alamat tujuan itu ciri-ciri berikutnya. Kemudian ada pembuka surat. Salam hormat, dengan hormat. Ya, pembuka surat itu harus ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dengan hormat. Itu pembuka surat namanya. Nah, yang berikutnya itu isi surat. Isi surat itu terdiri dari kapan akan dilaksanakan sesuai dengan undangannya, waktunya kapan, tempatnya di mana, keperluannya apa. Pada sebagian surat itu ditambahi pakaian misalnya, pakaian .2 yang berlaku pada saat itu. Berarti mau undangannya Senin, kalau guru-guru pakai keki yang coklat itu. Kalau undangannya hari Rabu pakai putih. Kalau ada catatan tambahan pakaian berlaku seperti hari itu misalnya. Nah, kemudian penutup surat, demikianlah undangan ini disampaikan. Nah, itu nggak perlu panjang-panjang surat itu. Ya surat ya gini-gini. Kemudian berikutnya penutup surat, sekian terima kasih. Assalamualaikum misalnya, itu penutup surat. Nah, pada surat resmi di situ ada tanggal dan tempat pengiriman surat. Misalnya suratnya ditulis di Sumeneb, ya tulis Sumeneb, tanggalnya sekarang, tanggal 18 Februari 2021. Sudah, itu namanya tempat dan tanggal
dikirimnya surat. Kalau nulisnya di Sumeneb jangan Jakarta, jangan, sesuai dengan tempatnya ya. Kemudian ada pembuat surat. Pembuat surat itu ada nama, ada tanda tangan, ada stempel misalnya ya. Itu surat resmi. Nah, kemudian di sini sudah ada beberapa contoh surat juga. Ada surat resmi, surat tidak resmi ya kan? Nah, oke. Kamu sekarang coba perhatikan kembali surat di pengamatan ini di atas, kembali ya, kembali. Nah di situ ada ayo mengamati, kalian lakukan. Perhatikan surat undangan yang diterima Ayah Beni. Menurutmu termasuk surat jenis undangan manakah surat tersebut? Jelaskan mengapa. Misalnya oh itu surat resmi, kenapa surat resmi? Kemudian kalian nanti yang kedua diskusi. Ini kita diskusikan, cukup sendiri saja. Kalau memungkinkan dengan teman belakangnya. Di sini loh, halaman 155. Ayo berdiskusi itu jenis undangan. Undangan resmi, persamaannya apa, perbedaannya apa ya. Nah itu. Nah, yang terakhir mencoba membuat undangan. Kamu membuat undangan tidak resmi, undangan ulang tahun seperti ini, contohnya sudah ada ya. Nah itu, jadi bisa dipahami ya. Yang eping, ungu, di situ kamu buat surat undangan. Mau dihias seperti itu silahkan, boleh di buku gambar. Tetapi sebelumnya tulis di buku tulis dulu ya. Paham? Bisa dipahami? Ya sementara itu saja dulu untuk aktivitas sesi pertama ini. Kerjakan, selamat mengerjakan. Sementara saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.